Kalau seumpamanya saya dapat itu, maka saya akan makan sepuas-puasnya. Ngeledek nih. Akhirnya apa? Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya. Allah berfirman, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun." Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi para pendosa, makanan bagi orang yang banyak melakukan kemaksiat. Kalmuhli yaghli fil butun, minyak panas yang mendidih dalam tubuh. Ya, buahnya itu ketika dimasukkan ke mulutnya, masuk, pecah, itu minyak panas mendidih di tubuhnya. Itu zakum. Lalu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya, kata Nabi, seandainya satu tetes getah dari buah zakum itu menetes di atas muka bumi ini, maka dia akan merusak kehidupan seluruh alam raya ini. Di daya rusaknya tinggi. Bayangkan, itu zakum dimasukkan ke tubuh penghuni neraka. Kata Nabi, satu tetesnya saja, getahnya itu jatuh ke bumi ini, merusak tata sistem dunia ini. Satu tetes daripada zakum. Ini yang diledek-ledekin oleh Abu Jahal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan berdasarkan yang tercantum dalam Al-Qur'an, 3 jenis makanan ini, ada namanya zakum, ada namanya ghislin, ada namanya dari yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Ada yang mengatakan penghuni neraka semuanya dapat ini. Ada yang mengatakan tidak, tergantung tingkatannya. Ada di neraka mana ditempati. Ada yang di neraka tertentu makannya cuma ghislin. Ada di neraka tertentu makannya cuma zakum. Ada neraka tertentu makannya dari. Ada ulama yang mengatakan tidak. Penghuni neraka semua makannya ini, tinggal nanti dibagi. Kapan dia dapat makan siangnya ini, makan paginya apa, makan siangnya apa, makan sorenya apa. Tapi yang jelas 3 jenis makanan ini diberikan kepada penghuni neraka tersebut. La yusmin wa la yughni min ju'. Dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan dari itu, kan orang kalau makan, kebutuhan dia untuk makan itu kan 2. Yang pertama bikin dia kenyang, yang kedua bikin badannya tambah besar. Ya kan? Makan itu kan bikin kenyang, kemudian bikin badannya tambah besar. Untuk pertumbuhan tubuhnya, makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, itu buah dari yang dimakan tidak memenuhi 2 unsur ini. Karena la yusminu wa la yughni min ju'. Makan itu tidak bikin dia gemuk. Ya. Kemudian dia makan juga itu buah dari tidak bikin dia kenyang. Dan dibikin ketagihan. Udah tersiksa, ketagihan. Dari itu adalah buah yang bergerigi. Buah yang bergerigi kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Geriginya kasar. Dan masuk ke dalam tubuhnya. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'im. Sekarang tentang wujuhu yawma idzin na'im. Wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang tidak rasa panas. Wajah yang merasa tenang. Ya, orang kalau di dunia saja di tempat yang hawanya panas, tidak nyaman. Gitu. Kita habis dari luar, masuk rumah langsung kemana? Ke kamar, hidupin AC. Nah, wajah yang penuh dengan nikmat itu di hari kiamat itu, yang lain gerah, dia tidak gerah. Yang lain kepanasan, dia tidak kepanasan. Dia penuh dengan kenikmatan, penuh dengan berseri-seri. Ya.
Seluruh tubuhnya mengekspresikan kebahagiaan dan terlihat dari wajahnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, naungannya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kesedihan. Jadi di dunia ini dia bahagia bersama Allah, di padang mahsyar pun dia bahagia bersama Allah. Tidak ada ekspresi ketakutan sama sekali di wajahnya. Dia tenang. Tidak ada kesedihan juga dan tidak ada kepanikan. Kesedihan dan kekhawatiran yang biasanya bisa saja menghimpit siapa saja daripada manusia hilang pada hamba-hamba Allah yang wujuhu yauma izin na'imah. Tidak ada keletihan sama sekali. Disebabkan apa? Lisa'iha radiyah. Usahanya, kerja kerasnya, amaliyahnya dimahkotai oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal ini. Amaliyah kita yang kita lakukan ini. Itu yang kita harapkan apa sebenarnya? Surga. Tapi surga itu bakal kita dapatkan kalau kita minta Allah ridho sama kita. Kata Nabi, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian itu masuk surga bukan sebab karena amal kalian. Amal kalian itu ikhtiar kalian, usaha kalian, kewajiban kalian. Tapi finally, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan juga di sini, li sa'yiha radiyah. Disebabkan usahanya, amaliyahnya dimahkotai oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu ada kisah. Ada kisah seorang pendosa, ahli maksiat. Suatu hari dia lewat, dia baru pulang maksiat, lewat depan rumahnya Syekh Hasan Al-Bisri. Lewat. Depan rumahnya Syekh Hasan Al-Bisri ada pengajian. Syekh Hasan Al-Bisri sedang isi kajian. Itu pendosa lagi lewat. Nah, waktu itu Syekh Hasan Al-Bisri lagi membaca firman Allah surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah kesadaran bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung berhenti. Dia tertegun dengan firman Allah itu. Dia bilang, "Al-an ya Rabb." Ya Allah, sekarang ya Allah. Dia ahli maksiat ini. Jadi firman Allah tersebut dia merasa ditujukan padanya. Padahal ini dalam pengajian, dia dengar dari luar. Belum sadarkah, belum datangkah kesadaran bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung masuk. Terus dia angkat tangan. Ya Syekh, walaupun pendosa, ya, kapan dia mau kembali? Kata Syekh Hasan Al-Bisri, kapan dia mau kembali? Kapan dia mau tunduk hatinya? Walaupun banyak, iya, walaupun banyak. Yang penting dia mau datang. Dia bilang lagi, walaupun menggunung, iya, walaupun menggunung. Terus dia nangis. Ya Rab, jatuh dia, pingsan. Diangkat sama murid-muridnya Syekh Hasan Al-Bisri. Kaget, ini siapa ini orang? Diangkat. Ternyata ada yang kenal. Ini langganan maksiat ini. Diangkat. Kok ada di sini dia? Tapi tetap digendong, dibawa, taruh di samping Imam Hasan Al-Bisri. Taruh di samping. Ditunggu sampai dia siuman. Ketika dia siuman, dia lihat rame orang. Dia lihat lagi samping dia Syekh Hasan Al-Bisri. Dia bilang, ditanya lagi. Walaupun banyak dosanya. Iya.
Terus Syekh Hasan Al-Bisri mensitir hadis qudsi yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau hambaku itu datang dengan biqararil aradi khataya, dosanya itu seluas wadah bumi ini, kata Allah, aku tetap tidak peduli, aku tetap akan ampuni dia. Selama dia hidup ini belum pernah menyekutukan aku tetap ampuni apapun dosanya. Terus dia bilang lagi, dan setelah itu saya boleh minta apa saja sama Allah? Iya, setelah kau bertobat, kau boleh minta apa saja sama Allah. Boleh minta apa saja. Apa yang terjadi? Dia angkat tangannya. Ya, dia angkat tangannya, dia taubat. Dia mengaku dia pendosa, banyak maksiat, banyak kesalahan. Dia bilang, ya Allah, ya Rabb, maafkan saya, ampuni saya. Setelah itu, dia doa, dia minta 3. Nggak tanggung-tanggung, 3 langsung dia minta. Dan diaminkan oleh Syekh Hasan Al-Bisri sama jamaahnya. Dia bilang apa? Ya Rabb, saya minta yang pertama, jadikan saya sebagai hamba-Mu, orang yang indah bacaan Al-Quran. Allah kabulkan permintaan ini. Ini orang nanti terakhir ini, bacaan Qurannya indah. Enak. Tidak hanya itu dia bilang, indah bacaan Al-Quran, faham isi kandungannya. Mengerti maknanya. Yang kedua, ya Rabb, jadikan orang-orang yang dengar bacaan saya nanti langsung tertarik terhadap Islam, memeluk agama Islam, bahkan orang yang hatinya keras kayak apapun kalau dengar bacaan saya, hatinya langsung lembut. Allah kabulkan. Jadi yang pertama Allah kabulkan, bahkan menurut riwayat ini orang nanti jadi ulama ini. Jadi ahlul Quran. Yang kedua, kalau dia lagi imam sholat, setiap yang dengar bacaannya langsung terpukau dan terpesona. Orang yang keras hatinya pun langsung luluh hatinya. Yang ketiga dia bilang apa? Ya Allah, berikan saya rezeki. Karena Engkau Razzaq, pintu rezeki, berikan saya rezeki min haitsu la yahtasib. Dan Allah kabulkan. Menurut riwayat orang ini, setelah dia bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, di rumahnya setiap pagi tidak pernah tidak ada makanan. Bahkan dikatakan setiap pagi di dalam rumahnya selalu ada sop kaldu sama beberapa potong roti. Yang sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal dunia, dia tidak tahu siapa yang hantar, siapa yang bawa. Tapi ada itu terus, sampai dia meninggal dunia. Karena dia minta, berikan aku rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Allah sudah ridho sama hambanya. Ya. Sebelum di akhirat, Allah sudah tunjukkan bukti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tersebut. Ya. Di jannatin aliyah, Allah tempatkan dia di surga yang tinggi. Salah satu kisah surga itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Itu salah satu potret surga. Allah kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berikan mereka surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, kemudian berikan buah-buahan. Tapi ingat baik-baik, Allah katakan wa utu bihi mutasyabiha. Buah yang mereka makan di surga itu buahnya sama tapi tidak mirip. Buahnya mirip tapi tidak persis. Mutasyabiha, mirip aja. Mirip apel dia ketemu di sana, mangga dia ketemu di sana, duren dia ketemu di sana, tapi kata Allah mutasyabiha. Kami datangkan buah-buah tersebut mirip. Ketika mereka mengatakan, "Hadzalladzi ruziqna min qabl." Oh, ini seperti yang kita dapat sebelumnya di dunia. Iya, seperti di dunia tapi tidak sama. Karena yang di surga itu berkualitas tinggi tentunya.
yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya di dunia. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan jumpai permainan dalam surga. Maksudnya hal-hal yang sia-sia tidak ada. Maka kata ulama, kalau pingin dapat surga, jangan habiskan waktu di dunia untuk hal yang sia-sia. Ada salah seorang ulama itu, pernah suatu hari dia lagi lewat di sebuah jalan. Dia lihat ada orang, zaman dulu orang lagi main dadu. Dulu orang suka habiskan waktu main dadu. Duduk di pinggir jalan, ya, sambil minum minuman ringan, terus main dadu. Main dadu. Ulama tersebut lewat. Kemudian 3 jam kemudian ulama tersebut pulang dari tempat tujuannya itu. Dia pulang, balik lagi lewat jalan yang sama. Dia masih lihat itu ada orang main dadu itu, belum berhenti, masih main. Ulama itu bilang apa? Wallahi, demi Allah, kalau seumpamanya aku ini bisa beli waktu mereka, aku ingin beli waktu mereka. Maksudnya saya ini waktu yang Allah berikan buat saya 24 jam, saya masih rasa kurang buat Allah. Ini mereka Allah kasih mereka waktu 24 jam, mereka pakai untuk yang sia-sia ini. Ya. Membuang waktu yang tak bermanfaat. Kalau aku keandaikan aku bisa beli waktu mereka, aku mau bayar waktu mereka, biar aku pakai buat aku. Jadi saking para ulama salafus saleh itu mereka tidak buang waktu mereka untuk hal yang sia-sia. Ya. Wa akwabun mawdu'ah. Ya. Ada gelas-gelas yang begitu indah yang Allah persembahkan buat mereka. Ya. Allah katakan dalam surat At-Tur, yatanaza'una fiha ka'san. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya gelas itu terisi terus, dia tinggal sebut mau isi apa. Dia tinggal sebut, langsung terisi. Mau jenis apa minuman yang hendak dia minum. Pokoknya semua perkara yang menyenangkan itu dinikmati dan didapat dalam surga tersebut. Ya, fiha ainun jariyah, fiha surur mawdu'ah wa akwab mawdu'ah wa namariku masfufah. Semua itu dalam bentuk pelayanan. Yang Allah katakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda, pelayan-pelayan. Yang menservis mereka, melayani mereka. Dan nggak pakai uang tip lagi. Udah tinggal panggil datang untuk melayani. Wa namariku masfufa, bantal-bantal sandaran yang tersusun begitu indah. Wa zarabiyu mabsusa, permadani-permadani yang dihamparkan. Nah, setelah itu kita kemarin sudah sampai di sini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan keagungan kekuasaan Allah. Ini kan ketika Nabi Allah suruh ceritakan tentang nikmat surga itu, mereka sampai bertanya-tanya, emang bisa dapat kayak begitu? Dipan-dipan yang ditinggikan. Ya. Gimana naiknya? Kalau tinggi gimana naiknya, kata mereka. Jadi mereka suka dilogikakan sama mereka. Akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk sampaikan kepada orang-orang kafir itu tentang kekuasaan Allah dan keagungan Allah yang sudah ada di bumi ini. Salah satunya Allah katakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah bilang lihat dulu deh yang di dunia, onta itu. Kan mereka tanya dipan-dipan yang ditinggikan. Itu gimana naiknya, tingginya. Allah bilang lihat itu onta. Onta itu lehernya panjang. Lehernya yang panjang itu kayak dongkrak sebenarnya. Kayak dongkrak itu. Karena kalau dia turun duduk, untuk dia bangun ngangkat, kan badannya kan gede. Coba lihat orang manusia yang badannya gede, bangun berdiri susah nggak?
Onta tuh gede, lebih gede dari dia tuh. Orang seberat-beratnya orang nggak ada yang lebih berat dari onta. Ada di sini lebih berat dari onta, angkat tangan. Nggak ada. Ya, onta itu 300 kilo lebih beratnya. Tapi dia bisa bangun. Kenapa? Dongkraknya di mana? Di lehernya yang panjang itu. Ya, kalau ketika dia mau bangun gimana caranya? Lehernya kan turun kan? Itu dongkrak itu. Dongkraknya itu untuk dia bisa. Subhanallah, masya Allah. Coba kalau lehernya pendek, nggak bisa bangun dia. Harus diangkat orang untuk naik, untuk dia berdiri. Mereka bilang itu dipan tinggi-tinggi gimana? Gampang bagi Allah untuk naik turun. Itu onta saja itu yang besar begitu, itu bisa naik dia. Turunnya bisa, naiknya bisa. Maka Allah bilang, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian lihat bagaimana kami menciptakan onta tersebut? Ya mas, kalian dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu Allah sering menyebut ciptaannya. Allah sebut ciptaannya untuk direnungkan sama kita. Salah satunya onta ini. Ada beberapa ciptaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan pada ayat ini Allah sebut onta. Banyak keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh onta. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya orang-orang Badui itu setiap kali mereka disampaikan tentang nikmat-nikmat surga, suka banyak tanya sama Nabi. Karena mereka kaitkan dengan kondisi mereka. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan untuk suruh lihat itu onta. Kenapa onta yang disebut di situ? Karena di sana hewan yang sering mereka lihat tiap hari onta itu. Allah perintahkan Nabi suruh mereka renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang kuat itu. Hewan yang bisa ngamuk kapan saja sebenarnya. Tapi bisa dikendalikan sama manusia. Allah bilang, itu izin siapa? Izin siapa? Izin Allah. Kalau tidak Allah tundukkan buat manusia, onta itu nggak bisa bakal ditundukkan. Dan onta satu-satunya hewan yang dalam dirinya dikumpulkan 3 fungsi sekaligus. Yang pertama, onta berfungsi sebagai hewan tunggangan jarak jauh. Onta ini jarak jauh, Pak. Yang kedua, onta bisa mengangkat barang-barang yang berat. Makanya orang-orang Arab itu kalau mereka berangkat pergi dagang, pergi ambil barang dagangan dari negeri Syam, yang dibawa bukan kuda, yang dibawa onta. Itu Abdurrahman bin Auf itu, saudagar kaya di kota Mekah, itu kalau barang dagangan dia datang dari negeri Syam, itu jumlahnya itu ratusan ekor onta masuk. Yang dari jauh orang-orang Quraisy kalau lihat ada kepulan debu, wah ini pasti barang dagangannya Abdurrahman bin Auf mau masuk. Ratusan ekor, itu muat semua. Kalau zaman sekarang ratusan kontainer. Zaman itu pakai onta. Kuat deh, jalan jauhnya kuat, ngangkat barang berat juga kuat. Kemudian yang ketiga, daging dan susunya dapat dimakan dan diminum. Tidak ada hewan yang 3 unsur ini ada pada dirinya kecuali pada onta. Kambing, daging bisa dimakan. Ada susu kambing bisa diminum.
Tapi kambing bisa jalan jauh. Gempor dia. Bisa angkat barang berat? Nggak bisa juga. Gajah bisa angkat barang berat. Ada susu gajah? Nggak ada susu gajah. Mungkin dia bisa jalan jauh. Tapi dagingnya tidak dimakan. Kuda kuat larinya, tapi nggak kuat jalan jauh sekuat onta. Nah, onta ini tiga-tiganya ada pada dirinya. Ini makanya Allah bilang, lihat itu yang saya ciptakan dulu di dunia ini. Yang memiliki banyak sekali kelebihan. Ya. Onta ini sampai mendapatkan julukan Safinatus Sahra. Ya. Kapal padang pasir. Onta itu. Muat apa saja. Bisa berjalan di padang pasir dan kuat, tidak makan dan tidak minum selama 8 hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 2 pekan, 14 hari. Onta itu tahan. Seluruh tubuhnya ini diliputi oleh bulu-bulu yang tebal dan keras. Sehingga membantu tubuhnya untuk dapat bertahan lama dalam cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin. Nabi sama sahabat-sahabat itu ketika bertolak hijrah ke Yasrib, itu kan berhari-hari menempuh perjalanannya. Pagi, siang, malam. Onta paling tahan, paling kuat. Cuaca panas kayak apapun di siang hari, dingin kayak apapun di malam dia bertahan. Ya. Kemudian ya, onta juga ya, hewan yang memiliki kemampuan GPS paling oke. Ya, titik tujuannya itu nggak pernah meleset. Onta nggak pernah meleset nih dari Raffles Hills nih, terus pergi ke Bogor bawa onta, terus suruh dia balik kemari, sampai dia di titik yang sama. Coba dia jalan kan di padang pasir tuh, pakai kompas nggak? Nggak pakai kompas, sampai. Nah, ini kelebihannya onta. Kemudian di punggungnya ada punuknya yang berfungsi tempat menyimpan makanan dan minuman. Itu yang membuat dia tahan. Sehingga dia mampu bertahan lama. Kemudian perhatikan kakinya. Kakinya onta ketika dia berjalan, kakinya tidak pernah terbenam di padang pasir. Tubuh kita lebih ringan dari onta. Jalan di padang pasir, kaki kita terbenam. Onta enggak. Kayak melayang. Kuasanya siapa itu? Allah. Allah ciptakan kakinya punya bentuk yang khas. Kuku-kuku di kakinya itu punya bentuk yang khas. Sehingga tidak pernah dapat cerita ada onta terjebak di padang pasir. Kuda sering terjebak di padang pasir. Masuk kakinya. Ya, dan harus dibantu oleh kuda yang lain untuk tarik dia keluar. Kemudian onta memiliki kelopak mata yang tembus pandang. Jadi ada badai pasir kayak apapun, dia tetap bisa jalan dengan mata tertutup. Karena dia punya kelopak matanya tembus pandang, bisa lihat. Dia tetap dapat berjalan walaupun matanya tertutup. Kita coba tutup mata, jalan, nabrak. Jangan-jangan orang buat kacamata ambil pelajaran dari onta itu. Ini subhanallah, kelopak matanya tembus pandang. Kalau badai pasir dia tutup mata, tapi tetap jalan dia. Karena orang-orang Arab kalau jalan jauh, itu dia naik di onta pakai tandu kan, tertutup. Biar kalau ada badai, nggak kena badai dia. Karena ada tandu yang tertutup, kelilingi oleh kain. Ontanya tetap jalan tuh, nggak berhenti. Ya, hewan lain nggak bisa.
Subhanallah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengetahui tempat yang ada sumber mata air dari jarak jauh. Onta tahu. Dan kalau dia sudah sampai, jadi dia tahu itu. Jadi orang-orang dulu nyari sumber mata air, bawa onta itu. Dia bisa tahu. Dan kalau sudah sampai di sumber mata air itu, dalam tempo 3 menit, onta dapat menyedot 130 liter. 3 menit. Gajah tidak seperti dia. Gajah yang punya belalai bisa sedot air itu tidak sekuat onta. Dia sampai di mata air 3 menit, 130 liter. 3 menit. Selain dapat minum air tawar, onta bisa minum air laut. Makanya Allah bilang, suruh lihat. Ternyata ketika Allah suruh lihat, itu onta dia banyak sekali kelebihannya. Ini baru satu hewan yang Allah sebut. Ya. Air laut, sapi, ya bisa konsumsi air laut. Kuda nggak bisa konsumsi air laut, onta bisa. Ya. Jadi ada satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang badui. Orang badui ini bilang sama Nabi tentang barang hilang. Ya Rasulullah, kalau ada barang hilang, itu gimana? Kata Nabi, kalau kau temukan barang hilang, kau harus umumkan dulu. Tanya siapa yang punya. Sampai ada yang mengaku mempunyai itu. Tunggunya setahun. Setahun. Tunggunya setahun. Kalau sudah setahun itu tidak ada yang ambil, ya, maka jadi milik. Ada barang tertinggal di masjid. Diumumkan dulu. Tinggal setahun. Sampai setahun jadi milik masjid. Ya. Tapi harus diumumkan dulu, tunggu. Nah. Kemudian, ya, mereka tanya sama Nabi, bagaimana kalau seumpamanya seperti kambing, wahai Rasul, yang tersesat. Ada kambing tersesat nih. Tersesat, nyasar kambing. Antum temuin. Ya udah cari siapa yang punya. Nggak ada yang ngaku. Setelah setahun, jadi milik sudah. Belanjakan itu kambing. Atau jual itu kambing. Sudah milik. Kenapa? Sudah setahun ditunggu-tunggu, tidak ada yang datang ngaku. Ya. Kata Nabi, kalau kambing bisa begitu. Kambing tersesat. Jadi milik yang temukan. Atau juga kata Nabi, bisa jadi dia jadi miliknya serigala. Kambing tersesat. Yang ketemu serigala. Diapain sama serigala? Serigala ngumumin nggak? Nggak mungkin dia umumin. Dia makan itu. Ya. Kalau ditemukan sama manusia, setahun. Kalau serigala yang ketemu, nggak pakai setahun. Langsung habis dimangsa sama serigala. Terus ini badui ini tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan onta yang tersesat? Nabi bilang apa? Apa hubungannya denganmu? Itu onta, ya, kalau dia tersesat, ya, onta itu dia tahu tempat air di mana, tempat cari dia minum di mana, dan bahkan onta itu dia tahu di mana rumah pemilik dia. Jadi tidak pernah ada riwayat onta tersesat. Nggak ada. Kucing nyasar ada, masuk kucing tetangga main ke rumah kita. Onta nggak ada tuh tersesat. Kambing tersesat ada. Kata Nabi, onta nggak. Onta kalau dia tersesat, dia lapar, dia bisa cari sendiri. Dia bisa hunting itu sumber air di mana, bisa didapat. Dan dia bisa pulang dengan sendirinya. Dia tahu pemiliknya rumahnya di mana. Setidaknya pemiliknya itu lagi berada di mana, dia tahu. Sering nongkrong di mana, berhenti di mana, dia datangin sama dia. Onta. Nah. Lagi, onta hewan pencemburu, Pak. Pencemburu.
Kalau dia lagi kawin sama pasangannya, dia tidak mau ada jantan lain yang menyaksikannya. Onta. Kalau ada jantan lain yang berkumpul dengan betinanya, ya, itu bisa bertengkar mereka. Bisa saling bunuh. Iya. Ini berbeda dengan babi. Babi tidak punya cemburu. Babi itu, yang jantan habis kumpul sama betinanya, dia kasih betinanya sama jantan yang lain. Dia kasih langsung. Dan dia lihat. Gak ada cemburunya. Dan gak ada malunya. Apalagi orang yang suka konsumsi babi. Ya. Ini hewan. Nauzubillah ya. Di antara karakter khas unta, mudah tunduk pada tuannya. Mudah tunduk sama tuannya. Kalau tuannya apa? Baik sama dia. Tapi tuannya jangan coba-coba kasar sama dia. Kalau tuannya kasar sama dia, ini onta pendendam juga. Dia kadang-kadang balasnya nggak sekarang. Dia tunggu 2-3 hari, tahu-tahu dia tendang itu tuannya. Jadi kalau tuannya baik sama dia, sayang dia, oh dia tunduk patuh. Kalau kasar, mungkin hari ini dia nggak lakuin, besok tuannya meleng sedikit, kakinya lumayan tuh. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa sampai Allah bilang suruh ingat, suruh lihat itu bagaimana Allah ciptakan onta, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana Allah angkat langit. Allah, bagaimana Allah ciptakan gunung-gunung. Karena Allah suruh kita apa? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikir apa yang Allah ciptakan. Jangan pikir penciptanya. Nggak nyampe kita. Nggak bakal sampai kita kalau kita mikir pencipta. Kita pikir dulu yang Allah ciptakan itu, kita renungkan saja. Itu saja sudah begitu dahsyat. Gunung. Allah bilang, lihat itu gunung bagaimana Allah tancapkan. Gunung. Di dalam Al-Quran, ayat berbicara tentang gunung itu 35 kali. Gunung. Salah satunya ketika Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kami jadikan bumi sebagai hamparan. Kemudian gunung-gunung sebagai pasaknya. Allah suruh kita renungkan itu. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun, dan kami menancapkan gunung-gunung supaya bumi itu tidak guncang. Jadi kalau bumi lagi guncang ini berarti apa? Gunungnya sudah mulai ngangkat. Karena Allah mengatakan dan kami menancapkan gunung-gunung itu agar bumi itu tidak goyang. Kayak kemarin. Kemarin goyang tuh. Kenapa? Allah suruh goyangin satu aja. Itu baru uratnya aja digoyangin. Bayangkan hari akhir itu gunung semua terangkat. Ketika gunung semua terangkat kayak kapas itu, bumi jadi lembek. Bumi yang kita lihat datar itu berubah jadi bergelombang. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, kata Allah. Kalian melihat gunung itu seakan-akan dia diam begitu. Tapi apa kata Allah? Wa hiya tamurru marra sahab. Itu gunung itu jalan seperti jalannya awan. Al-Qur'an yang bilang. Bukan diam tuh gunung, jalan dia.
Sama seperti bumi ini. Bumi ini dia berputar tidak? Berputar. Tapi kan kita tidak rasakan itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Fadzakir innama anta mudzakir." Wahai Rasul, Allah bilang sama mereka. Allah bilang sama Rasul, "Wahai Rasul, fadzakir." Berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir. Engkau itu bertugas memberikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak punya hak untuk paksa mereka. Jadi Nabi itu Allah suruh untuk kasih peringatan, kasih tahu. Engkau tidak punya hak untuk kuasai mereka. Yang berhak untuk kuasai mereka siapa? Allah. Kita juga kalau berdakwah, tugas kita apa? Berikan peringatan, kasih tahu. Untuk vonis, hukuman, tugas siapa? Tugas Allah. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Yang berpaling, yang ingkar, yang kafir, nanti kata Allah, Allah yang bakal azab dia. Dengan azab yang pedih. Hukuman Allah yang kasih. Abu Jahal itu kan dia ganggu Nabi kayak apa itu? Ada Nabi turunkan hukuman? Gak ada. Dia turunkan hukuman. Tapi Allah yang turunkan hukuman buat dia. Kecuali mereka yang kafir itu datang ikut berperang. Nah, kalau ikut berperang memang sudah berhadap-hadapan, menyerang Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya disambut sama Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya untuk mempertahankan diri, untuk menunjukkan keagungan Islam. Tapi beri peringatan itu Allah bilang, fadzakir, kasih tahu mereka, ingatkan mereka. Innama anta mudzakir, karena engkau pemberi peringatan. Lalu Allah akhiri firman-Nya, Allah katakan, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami kalian akan kembali, dan hanya atas kami kalian bakal dihisab. Ayat ini ayat berkenaan dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kita di dunia ini, orang kerja di kantor, hal yang paling bikin cemas-cemas itu, ngeri-ngeri sedap itu apa? LPJ kan? Paling takut kalau LPJ-nya tidak diterima sama bos. Di hari akhir itu ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu Allah bilang, inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Hanya kepada kami kalian kembali, kata Allah. Dan hanya atas kami kalian dihisab. Yang pertama kali kembali kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Dihisab. Apa itu? Diaudit. Jadi ayat yang terakhir itu tentang audit. Kita hidup di dunia ini, diaudit nggak? Seluruh perusahaan BUMN itu diaudit. Dan paling senang kalau hasil auditnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Audit di dunia masih bisa nego. Kalau seumpamanya ada wajar dengan pengecualian, dikirimin surat, tolong perbaiki. Di akhirat emang pakai surat lagi, suruh perbaiki. Gak bisa lagi diperbaiki. Langsung. Makanya Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Hei manusia, kata Allah, apakah kalian kira kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Enggak, kata Allah. Bukan untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk sesuatu yang tidak bernilai. Semua ada hitungannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira kalian tidak bakal kembali kepada kami? Bakal kembali. Maka jangan sia-siakan hidup itu. Ada audit, diaudit.
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Atas kami kalian bakal dihisab kata Allah. Diaudit sama Allah. Detil lagi auditnya. Rinci audit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita yang kedua tentang surat Al-Ghasyiyah, terakhir Al-Ghasyiyah. Insyaallah pertemuan berikutnya lanjut pada surat yang lain. Nah, surat Al-Ghasyiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dua kondisi itu. Jadi di hari akhir itu tidak ada orang di tengah-tengah jamaah sekalian. Tidak ada. Kita tanya sama teman kita, ente ada di mana? Aneh adanya di antara surga dan neraka. Nggak ada. Nggak surga, neraka. Nggak ada. Nah, dari surat Al-Ghasyiyah itu, Pak, kita belajar untuk jadi orang yang jelas. Kalau nggak hitam putih, nggak ada abu-abu. Nggak ada. Kalau nggak ashabul yamin, ashabul shimal. Kalau nggak golongan kanan, golongan kiri. Nggak ada kanan tengah, kiri tengah, nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf, di akhirat itu nggak ada orang yang abstain. Di dunia suka ada tuh abstain. Saya mah abstain, nggak ada. Bilang sama teman kita yang sering abstain itu, nggak ada. Bilang juga sama teman kita yang suka netral, saya mah netral, nggak ada. Nggak ada netral, nggak ada netral. Kalau nggak ashabul yamin, ashabul shimal. Kalau nggak ashabul jannah, ashabul jahim. Kalau nggak sahabat surga, sahabat neraka. Yang ada itu pilihannya. Nggak ada, saya netral aja deh. Nggak ada. Nggak bisa itu pilihan netral. Pilihannya itu kalau nggak hak, batil. Nggak ada antara hak dan batil, nggak ada. Ya. Al-Quran itu dikatakan sebagai furqan. Apa itu furqan? Pemisah antara dua itu. Kalau nggak hak, batil. Netral itu nggak jelas. Coba mobil kalau gigi netral, jalan ya? Nggak jalan, dia diam. Diam. Dan nggak ketahuan kemana ini orang. Ya. Berarti orangnya syubhatnya. Syubhat itu. Orangnya meragukan dan ragu-ragu. Itulah yang memacu umat muslimin itu dia harus benar-benar memiliki kepribadian. Jelas tuh, warnanya harus jelas. Harus jelas warnanya. Nggak bisa nggak jelas warnanya. Kalau dia nggak jelas warnanya, munafik jadinya. Ya. Pagi tempe, siang tahu, malam telur asin. Nggak jelas itu. Dan di hari akhir pun juga wajahnya begitu kan. Kalau nggak wajah, wujuhu yauma idzin na'imah, wujuhu yauma idzin khasyah. Wajah yang penuh dengan kenikmatan atau wajah yang penuh dengan ketakutan. Nggak ada tuh orang di hari akhir, sebentar-sebentar dia senang, sebentar-sebentar dia sedih. Nggak ada. Kalau dia sudah senang, ya senang terus. Kalau dia sedih, sedih terus sudah. Itu. Nggak ada tuh. Sebentar senang, sebentar sedih. Ya. Dua wajah itu. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Untuk jangan sampai jadi orang yang abstain. Ya, harus tunjukkan sikap. Dan yang kedua, jangan jadi orang yang mudah bilang netral. Nggak ada netral itu. Harus jelas. Warnanya harus jelas. Pilihannya harus jelas. Ketentuannya harus jelas. Kalau nggak hak, batil. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak hitam, putih. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umur jami'al muslimina wal muslimat. Ya muyassir kulla asir. Fataysirul asir alaika yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nushiduka wa nushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak
wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.